Ini adalah longsor yang kejadian di akhir 2025 yang lalu, dan terlihat di sini ada penanganan seperti pasangan. Ini gunanya buat menahan jika ada material yang mengalir ke bawah diakibatkan seperti hujan ataupun lain-lainnya. Jadi ada pagar supaya tidak langsung menuju ke badan jalan Lembahana ini. Dan tidak jauh dari lokasi yang pertama tadi, di sini ada penanganan juga. Terlihat ada saluran baru. Tuh, ini bekas longsor yang terlihat ada pemasangan pengamanan tanah agar tidak longsor kembali. Dan sekarang kita sudah sampai di batas kota, bukan batas kota sih, batas Kabupaten Padang Pariaman dan Kabupaten Tanah Datar. Dan sekarang kita sudah sampai di air terjun Lembahana ini, air terjun yang di pinggir jalan lintas. Dan sekarang kita sudah sampai di Masjid Hidayatullah. Dan ini kabarnya dalam proses persidangan antara dibongkar apa enggaknya. Ini ada bangunan hotel, kerangka bangunan hotel, ini ada masjid, dan di situ ada warung kopi. Jadi di kawasan ini lagi ada persidangan diakibatkan bencana Galodo yang di tahun 2024 dan tahun 2025. Karena di belakang masjid dan di belakang bangunan-bangunan ini adalah langsung berhadapan dengan sungai sepadan. Jadi kondisinya sekarang bangunan ini dalam proses persidangan, dibongkar apa enggak. Halo teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar dimanapun teman-teman semua berada? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat dan rezekinya dilancarkan. Nah, kali ini di hari Senin, di tanggal 25 Mei 2026, saya lagi berada di Lembahana lagi. Dan ini tepatnya di depan Masjid Hidayatullah. Masjid ini kabarnya lagi dalam proses persidangan. Selain masjid, di sini juga ada bangunan seperti warung kopi dan kerangka hotel. Dan sekarang sudah di pukul 9.44, terlihat suasana di masjid ini terlihat sepi. Yang biasanya di pukul ini ada aja pengendara yang berhenti seperti ingin sholat duha dan lain-lainnya. Dan sekarang kondisinya sangat sepi. Dan masjid ini, warung kopi ini, bahkan kerangka hotel ini bersepadan langsung dengan sungai Lembahanai. Mengingat dan menimbang bencana Galodo di tahun 2024 ataupun tahun 2025, ini bisa jadi salah satu penyebab bangunan di pinggiran sungai Lembahana ini untuk dibongkar. Dan tepatnya di masjid ini, kerangka hotel dan warung ini dalam proses persidangan antara dibongkar apa tidaknya. Oh ya, dan satu lagi nih, terlihat pagi ini, sekarang udah pukul 9.44. Kondisinya sepi. Biasanya sih di pukul ini pasti ada aja pengendara yang ingin sholat ataupun yang istirahat, seperti sholat duha ya kan, ataupun yang pengen istirahat di lokasi. Tapi sekarang di hari Senin ini di pukul 9.44 terlihat sepi sekali, kayak nggak ada pengunjung gitu. Nah, dan sekarang kita mencoba buat menganalisa kegunaan dari masing-masing bangunan yang di kawasan sini. Yang ini kerangka hotel, masjid, dan di sebelah masjid sana ada warung kopi. Dan sekarang kita mulai di warung kopi, warkop.
Biasanya pengendara ataupun orang yang singgah di warung kopi itu bisa jadi menghabiskan waktu lebih kurang 30 menit sampai 1 jam, karena selain makan dan minum, pengunjung lebih senang menikmati suasana di bagian lokasi warung kopi. Dan yang kedua, di bagian hotel ataupun penginapan. Biasanya orang mempergunakan bangunan itu buat nginap, yang artinya bisa menghabiskan waktu lebih kurang 1 hari bahkan lebih. Jadi bayangin ramenya orang di kawasan penginapan ataupun warung kopi. Dan yang ketiga adalah masjid. Masjid ini adalah paling ramai yang dikunjungi sama pengendara ataupun orang yang singgah. Tapi masjid ini kegunaannya hanya untuk beribadah, yang artinya beribadah untuk sholat menghabiskan waktu lebih kurang 15 menit sampai 20 menit. Dan setelah itu pengendara balik. Jadi dari kegunaan masing-masing bangunan ini kita udah bisa menerka dan menerawang berapa menit ataupun berapa jam pengendara singgah di bangunan ini. Yang dicemaskan bagi pemerintah kawasan ini adalah pinggiran Sungai Lembahanai, yang dahulunya Galodo di tahun 2024 dan di 2025. Yang ditakutkan terjadi lagi Galodo dan masyarakat ataupun pengendara rame di kawasan ini akan memperbanyak korban. Itu yang jadi pertimbangan dalam pembongkaran bangunan di kawasan ini. Dan kerangka masjid dan hotel ini bisa jadi buat penginapan, terus satu lagi buat pengendara minum ataupun makan di warkop itu bisa jadi membuat masyarakat bisa lama-lama di lokasi. Tapi kalau buat masjid, yang biasanya saya tengok orang datang buat ibadah terus berangkat lagi, ya sekitar menghabiskan waktu 15 menit sampai 20 menit lah buat ibadah. Kecuali warkop dan hotel, ya itu buat penginapan, pengendara bisa lama-lama di hotel, ataupun warung kopi pengendara bisa lama-lama dan makan dan minum di warung kopi. Tapi kalau buat masjid itu biasanya menghabiskan waktu 15 sampai 20 menit di kawasan ini. Ya mudah-mudahan kalau buat masjid nggak usah dibongkar ya. Oke. Jadi sekarang kita akan menuju ke kawasan perbaikan Lembahanai. Sekarang di pagi ini menjelang siang, cuaca kayaknya sangat buruk. Yang seharusnya matahari udah tembus ke sini, sekarang sudah mendung dikarenakan memang cuacanya lagi buruk aja. Jalur yang putus di akhir 2025 akibat Galodo, akibat longsor, itu lagi ada penanganan seperti pemadakan ya. Sekarang kita ke lokasi yang satunya lagi. Yang dulunya di beberapa bulan yang lalu di sini kawasan yang paling banyak terserat seperti Borpel dan Grand, dan sekarang udah pada berangkat semua, yang artinya kawasan ini sudah tidak memerlukan alat-alat berat seperti Borpel dan Grand lagi. Cuma ada ekskavator dan dozer. Di sini nih, di
tahun 2024 jalan Lembahana ini putus total akibat galodor sama dingin ya, lahar dingin. Dan sekarang di 2025 jadi gelodo lagi, dan sekarang di 2026 penanganan. Dan di lokasi ini pun sudah tidak ada lagi alat-alat besar seperti kren dan korpel. Ya mudah-mudahan cepat kelar lah. Dari awal kita masuk sampai sini sudah tidak terlihat seperti alat-alat besarnya. Yang ada tuh ekskavator dan dozer dan lain-lainnya. Cuman kalau buat alat berat yang besar itu tidak ada lagi. Dan di sini juga sudah pengen ketan pagar dari badan jalan ini. Dan juga di kawasan ini teman-teman juga sudah tidak ada lagi alat-alat besar ataupun seperti ekskavator pun juga sudah tidak ada. Artinya di sini udah kelar ya. Yang dulunya di sini banyak alat berat nih, sekarang udah nggak ada lagi. Ya bisa jadi udah mulai rampung. Nah ini adalah jembatan lama yang difungsionalkan. Oh ya teman-teman, dari tadi dilihat dengan kondisi Lembahana sekarang udah sangat, saya nggak tahu nih apakah udah memang mau kelar, apakah memang mau rampung. Dan juga di lokasi ini juga tidak terlihat alat-alat besar lainnya. Tuh, tidak ada lagi alat berat yang besar-besar. Palingan tinggal ekskavator dan untuk pembersihan ya. Ini adalah tanjakan terekstrim di jalur Lembahana. Tepatnya ini adalah tanjakan Singalangkari yang jadi sepanjang awal saya masuk sampai sini saya tidak melihat lagi alat-alat berat yang besar-besar. Yang ada tuh ekskavator, dozer, itu ekskavator mungkin buat pembersihan atau finishing, dan dozer itu buat perataan tanah-tanah. Dan di tepatnya di titik badan jalan yang putus di 2025 yang lalu kita melihat ada pekerjaan base lapisan badan jalan. Kalau buat pagar-pagar dari sungai ke badan jalan itu kan biasanya dilengkapi dengan alat-alat besar seperti borpel. Itu gunanya buat ngebor tanah, dan sekarang tidak ada lagi. Dan sampai sini, yang artinya mungkin beberapa hari lagi jalur Lembahana ini sudah bisa dilalui, yang artinya sudah rampung. Oke, kita bakalan menuju ke Jembatan Kembar ya. Ini cuaca buruk banget nih kayaknya sekarang. Udah mau hujan. Buat pengendara motor ataupun mobil ya diharapkan kehati-hatiannya buat melalui jalur Lembahana, apalagi kondisi buruk hujan. Kalau hujan ya biasanya jalannya licin. Takutnya hujan deras itu
mengalami longsor, jadi makanya hati-hati buat pengendara. Dan sepanjang jalan yang kita lalui jalur Lembahana ini sudah terlihat sepi dari pekerja, ya, yang artinya mungkin nggak lama lagi Lembahana akan rampung pekerjaannya. Dan di jembatan kembar ini juga yang paling ekstrim dulu adalah Galodo. Galodo yang menghadap jembatan kembar ini. Pekerjaan yang saya tengok ada beberapa seperti pengen cetak pagar. Biasanya pekerjaan finishing ya, pengecetan itu biasanya pekerjaan finishing. Nah, dan di sini tempatnya dulu ya teman-teman buat apa? Tuh, longsor yang di tahun 2025 itu yang mengakibatkan Galodo. Ya, bisa ditengok ya, nggak ada lagi pekerjaan-pekerjaan berat di kawasan Lembahana ini. Jadi tadi sepanjang perjalanan sampai sini, ini adalah pekerjaan yang terakhir di jalur Lembahana. Yang posisi saya sekarang, ini adalah pekerjaan terakhir di jalur Lembahana akibat Galodo dulu. Dan sepanjang jalan lagi yang kita tengok tidak ada lagi pekerjaan-pekerjaan yang berat-berat di kawasan Lembahana ini. Dan sampai sekarang kawasan Lembahana ini masih dilarang buat kendaraan roda 6. Sampai sekarang ya masih dilarang buat kendaraan roda 6 melalui jalur Lembahana ini. Saya nggak tahu nih permasalahannya di mana. Cuman kalau dilihat dari sepanjang jalan tadi, untuk pekerjaan-pekerjaan berat udah nggak ada lagi. Yang artinya misalkan seperti border yang lagi bekerja di kawasan badan jalan dan bisa jadi mengakibatkan terganggu akibat banyaknya kendaraan yang lalu lintas ataupun yang lalu lalang di jalur ini. Makanya salah satunya kendaraan roda 6 itu tidak diperbolehkan. Dan satu lagi mungkin di bagian titik-titiknya belum cukup kuat ataupun belum cukup memadai untuk dilalui sama kendaraan yang roda 6. Dan yaitu seperti yang kita tengok tadi, di beberapa titik sudah kelar. Saya nggak tahu apakah perbaikan itu masih lemah, karena sampai saat ini kendaraan roda 6 tidak diperbolehkan buat melalui jalur Lembahana ini. Apalagi sekarang yang lagi viral-viralnya, mahasiswa UNAN, Universitas Andalas di Kota Padang, kena pala melalui jalur ini karena dia memakai dan menaiki bus itu entah roda 6 entah roda berapa ya, dia kena pala di kawasan Lembahana ini. Saya nggak tahu apakah itu pemuda setempat ataupun oknum-oknum tertentu, tapi buat sekarang udah teratasi karena polisi setempat sudah menangkap orang itu ya. Ya kira-kira seperti ini teman-teman. Lembahana ini mungkin nggak lama lagi akan rampung, karena yang kita tengok di beberapa titik sudah kelar ya pada
dengan tinggal pembetonan ataupun pengaspalan. Yang anehnya tapi nih, yang anehnya sampai sekarang roda 6 tidak boleh lewat di jalur Lembahna ini. Yang diperbolehkan hanya seperti kendaraan roda 6-nya, seperti apa itu, mobil tangki Pertamina ataupun mobil tangki gas, itu baru boleh melalui jalur Lembahna ini. Ataupun kendaraan-kendaraan proyek seperti molen, mobil mixer lah maksudnya, itu baru boleh. Ataupun mobil-mobil yang untuk mobilisasi alat-alat berat di jalur Lembahna ini. Nah benar nih teman-teman, sekarang udah hujan seperti yang saya bilang tadi. Jadi buat teman-teman yang melalui jalur Lembahna ini diharapkan kehati-hatiannya, karena cuaca memburuk, takutnya terjadi lagi longsor kita lewat ya, begitu. Jadi diharapkan kehati-hatiannya. Terima kasih banyak teman-teman yang telah ngikutin video saya yang dari awal ataupun sampai sini. Terima kasih banyak. Dan minta maaf ya, sehat-sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.